Tuhan. Haleluya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, Saudara sekali lagi di ibadah raya yang kedua. Kalau Anda merasakan hawanya sedikit lebih panas, ini bukan karena ada roh jahat, tetapi karena ada masalah teknis. Jadi nggak apa-apa ya, manual dulu ya Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Anda bisa bertahan, amin. Ya, fokus meskipun keringat sedikit menetes, tetapi fokus kita tetap kepada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kalau Anda bawa tisu boleh dibagi ke sebelah kiri kanannya supaya ya menunjukkan kasih Anda kepada mereka. Catatan dari khotbah pada ibadah raya yang kedua ini ada di web yang tertulis di layar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya sambungan kepada internet, Anda bisa melihat catatan khotbahnya di sana. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang kebebasan. Dan saya percaya ini adalah sebuah konsep yang menyenangkan bagi semua orang, tetapi tidak semua orang bisa menyikapi kebebasan dengan baik atau dengan yang sebenarnya, yang seharusnya. Jadi kita belajar mengenai kebebasan di dalam Kristus pada bahasan ibadah raya kali ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti live streaming ibadah ini, mengikuti ibadah ini dari rumah atau dari tempat lain, diharapkan Anda juga bisa tetap fokus kepada firman Tuhan, dan kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. 1 Korintus 8. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa cek di Alkitab atau di aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-9 dari 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9, 1 Korintus 8 ayat yang ke-9. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi konsepnya adalah di Korintus saat itu ada orang-orang yang berpendapat bahwa kita tidak boleh ya, menyentuh makanan-makanan karena ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Ya, betul, memang di saat itu hampir semua makanan yang beredar karena mereka menjadi minoritas saat itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala. Ya, kemudian ada argumen ketika kemudian seseorang itu dia masih lemah imannya, kita tidak boleh kemudian merasa kuat dan menjadi hakim atas mereka. Ya, sekali lagi semua yang kita makan itu pasti akan berakhir di jamban, betul ya? Ya, kita tidak menjadi lebih suci, kita tidak menjadi lebih berdosa karena makanan kita. Tetapi tentu saja ya ada pengaruhnya kepada kesehatan kita. Kita menjadi orang yang bijaksana kalau kemudian kita menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, betul ya? You are what you eat. Ya, kamu adalah apa yang kamu makan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara kemudian berharap tubuhnya sehat, kuat, tentu kita harus memperhatikan apa yang kemudian kita makan. Ya, kalau kemudian Anda punya penyakit gula, penyakit asam urat, itu kan sudah ada tuh listnya yang harus dihindari. Ya, kolesterol, apalagi. Ya. Kalau yang masih muda sekarang katanya mereka nggak peduli. Wah, tapi Bapak Ibu Saudara, banyak sekali berita menunjukkan bahwa kalau dari muda kita juga tidak menjaga makanan kita,
Bisa jadi ya, ada beberapa orang yang dicatat di Jakarta, di beberapa daerah, mereka stroke atau gejala stroke bahkan dari usia 30-an. Ada yang ginjalnya hancur di usia, gagal ginjal di usia 20-an. Karena apa? Karena apa yang mereka konsumsi. Jadi memang ada pengaruhnya apa yang akan kita konsumsi, tetapi itu tidak memengaruhi kemudian keselamatan kita. Kecuali kemudian nanti kalau kita belajar di Korintus ini, ketika kita mengerti atau kita sadar betul bahwa itu sudah dipersembahkan kepada berhala dan kemudian kita dengan sengaja ya kemudian memakannya, ya itu kemudian akan jadi diperhitungkan kepada kita. Ya ini adalah pelajaran yang cukup kompleks. Nah kalau saudara ke M Corner itu ada bukunya Bapak Gembala tentang 1 Korintus, ya Anda bisa ke sana. Bukan promo, cuma memang karena kita lagi membaca 1 Korintus. Nah kalau Anda ingin belajar di rumah tentang 1 Korintus, termasuk juga tentang makanan. Nah di 1 Korintus 7 itu juga ada yang menarik tuh tentang pernikahan. Nah jadi saudara kalau mau, saudara juga boleh ambil ya yang single-single, yang bingung dengan konsep pernikahan di Alkitab sebenarnya harusnya seperti apa, juga saudara bisa pelajari itu secara khusus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari ini merayakan hanya satu nama Yesus. Ya, tidak ada yang kita rayakan selain nama Yesus di tempat ini. Kita sepakat semua bahwa Yesus adalah satu-satunya yang kita rayakan. Amin. Saya pernah dengar dari seorang hamba Tuhan namanya Joseph Prince. Saya juga sampaikan itu ke rekan-rekan di Sekolah Alkitab Batu kalau saya punya kesempatan mengajar. Bahwa ketika kemudian Yesus masuk ke Yerusalem, dia menunggang keledai. Ya, bukan kedelai, keledai. Kalau kedelai tidak bisa ditunggangi. Keledai. Nah ketika kemudian dia masuk ke dalam Yerusalem itu, maka keledai itu mendapatkan semua perlakuan yang Yesus dapatkan. Betul ya? Jubah-jubah yang dihamparkan orang di jalanan. Keledai itu merasakannya. Orang-orang berteriak, wah keriuhan. Keledai itu mendengarnya, sambutan yang gegap gempita dari orang-orang. Keledai itu merasakannya, diprioritaskan. Keledai itu merasakannya. Tetapi keledai itu harus ingat bahwa dia adalah keledai. Dia bukan Yesusnya. Yesus adalah yang dia gendong. Jadi semua keriuhan ini, semua yang hebat yang dia rasakan itu sebenarnya buat Yesus. Saya keledainya. Sama juga seperti di dalam pelayanan, di dalam ibadah kita. Segala keriuhan ini, segala pelayan-pelayan yang ganteng dan cantik, musik yang disusun begitu rupa, aransemen vokal, setting multimedia, sound, gedung yang megah, ini semua hanyalah wahana di mana Yesus yang harusnya duduk di atasnya. Jadi ketika segala keriuhan, gegap gempita, pujian, penyembahan, kita harus ingat yang dipuji bukan keledainya, tapi Yesusnya. Yang dipuji bukan gedungnya, tapi Yesusnya. Yang dipuji bukan musiknya, tapi Yesusnya. Yang dipuji bukan fasilitasnya, tapi Yesusnya. Karena kita adalah keledai. Katakan ke sebelah kiri kananmu, kita keledai. Amin. Supaya Bapak Ibu Saudara sadar bahwa this is not about us. Ya, pelayan-pelayan ini bukan tentang kita. Bapak-bapak yang akan melayani perjamuan kudus, Anda ganteng sekali, pin Anda bersinar, mengkilat dari atas panggung ini. But it's not about us. Ini bukan tentang kita. Ini tentang siapa yang
kita bawa Yesus. Amin. Amin. Saya juga demikian, saya harus betul-betul sadar benar bahwa ini bukan tentang saya, tetapi Yesus yang kita bawa. Dan dia adalah sosok yang kita muliakan. Dia nyata, dia tidak fiktif. Yesus ada dan menjadi bagian dari sejarah manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam banyak literatur, maka nama Yesus kita akan bisa temukan di sana. Dia nyata, dia ada, dia datang, dia hadir ke dunia. Tapi satu-satunya yang kemudian kita jadikan pegangan adalah ini, Alkitab, firman Allah. Alkitab, firman Allah. Nah, Yesus itu adalah tokoh yang menjanjikan kekekalan dan tempat indah bersama dengan dia. Tidak ada tokoh dunia lain yang bisa menjamin hal itu. Tidak ada tokoh dunia yang bisa berkata bahwa kalau kamu percaya kepada saya, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Tidak ada tokoh dunia yang berani berkata kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan binasa. Bahkan lebih banyak tokoh yang sebenarnya meminta bantuan. Ya, tolong doakan aku supaya kalau aku masuk surga, kamu juga masuk surga. Pernah dengar ya, ada tokoh yang seperti itu ya. Tetapi Yesus kita tidak seperti itu. Yesus kita dari surga. Jadi dia sudah pernah ke surga. Ketika ia turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, dia tahu di mana kita akan berada nantinya. Itu kan jelas ya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi ini yang Yesus janjikan kepada kita. Kalau dia tidak berasal dari surga, dia tidak mungkin bisa menyiapkan ini. Betul ya? Kalau Anda nggak punya tanahnya, gimana saudara bisa menyiapkannya? Kalau saudara bukan orang situ, bagaimana kalau saudara bisa menyiapkan? Datang yuk ke Tegal, ya. Rumah saya ada di sana, kamu bisa tinggal di situ. Kamu pernah ke Tegal? Nggak pernah. Lah, gimana sih? Ngundang saya ke Tegal, tapi kamu sendiri nggak ngerti Tegal itu seperti apa. Yesus, dia dari surga. Dia nggak berkata bahwa ayo masuk surga. Semoga, nggak gitu. Moga-moga ya. Gitu. Nggak begitu. Yesus tahu betul kalau kamu percaya kepadaku, aku sudah siapkan tempat di situ. Jadi Yesus adalah tokoh yang berbeda dari tokoh dunia lain. Dia tokoh di atas segala tokoh. Nah, ia juga kemudian menjanjikan penolong yang bisa menyertai kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di ayat yang ke-6 di pasal yang sama, ya, Yesus itu memberikan kepada kita kepastian bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia menunjukkan jalan kepada kita. Ya. Bahkan kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, mulai dari ayat yang ke-15 dari Yohanes pasal yang ke-14, penolong itu kemudian diberikan, dijanjikan kepada kita di dalam oknum Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus yang kita kenal, yang kita rayakan hari ini, dia adalah pemenang. Ya. Karena dia pemenang, maka kita yang ada di bawahnya, ada melekat di dalamnya, kita juga adalah pemenang. Pernah dengar ayat ini, tinggallah di dalam aku. Yesus pernah berkata seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ada di dalam Yesus, maka apapun yang Yesus terima, maka itu juga jadi bagian kita. Ada satu pemain basket NBA dari Amerika Serikat.
Saya kalau nggak salah namanya siapa ya? Lindan ya. Lindan itu pebulu tangkis ya. Siapa ya? Bukan, New York Knicks. Dia orang Asia. Saya lupa lagi. Ada, pokoknya orang Asia. Nanti kita cari ya. Kok Lindan sih? Jadi dia pemain basket di Amerika Serikat, orang Asia. Dia mainnya bagus, tetapi kemudian dia tidak mendapatkan kesempatan cukup baik untuk bisa menunjukkan performanya. Dia juga terkena cedera dan lain sebagainya. Tetapi suatu ketika dia bergabung dengan sebuah klub yang memenangkan kejuaraan. Nah, karena klubnya jadi juara, otomatis meskipun dia jadi cadangan, meskipun dia tidak dimainkan, meskipun kontribusinya mungkin sedikit, kemudian dia menjadi juara. Bukankah itu yang kita rasakan juga sebenarnya? Betul? Kalau mau menghitung prestasi Bapak Ibu Saudara, siapa sih dari kita yang layak masuk surga? Siapa sih kita yang betul-betul baik, yang betul-betul sempurna, yang membuat kemudian kita layak untuk mengetok pintu surga dan berkata, saya sempurna. Gak ada. Tetapi karena kita tinggal di dalam Yesus, ya, karena kita tinggal di dalam Yesus, maka kemudian Yesus yang pemenang itu menjadikan kita orang-orang yang menang. Jadi kita ini adalah pemenang. Kenapa? Karena Yesus pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Allah berperang ganti kita, kata firman Tuhan. Kemenangan itu jadi milik kita karena Allah ada di pihak kita dan Yesus ada bersama kita. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Dikatakan demikian, namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini adalah orang-orang yang menang. Kemenangan yang kemudian Tuhan beri kepada kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Ya, kita menang, kita bisa menjadi orang-orang yang bebas. Nah, kemerdekaan yang kita terima di dalam Kristus itu adalah anugerah. Sekali lagi, konsep anugerah di dalam kekristenan adalah konsep yang spesial karena Anda tidak mendapatkannya berdasarkan perbuatanmu. Ya, kita mendapatkannya karena Allah yang melakukannya di dalam kita. Yesus yang mati bagi kita. Pagi hari ini kita menghadap tubuh dan darah Yesus. Dia yang melakukan di kayu salib itu untuk kemudian kita mendapatkan benefitnya. Banyak dikatakan bahwa dia mati supaya kita hidup. Dia sakit supaya kita sehat. Dia menjadi orang yang paling hina supaya kita dimuliakan. Itulah karya salib Yesus. Jadi Tuhan memberikan anugerah kepada kita, kemerdekaan. Yesus jadi hadiah terbesar bagi kita. Nah, menariknya, dia ingin pengikutnya, dia ingin muridnya itu tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kenapa? Karena firman-Nya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Di ayat 31 sampai 32 dari Yohanes pasal
yang ke-8. Ya. Jadi kebenaran itu memerdekakan. Itulah kenapa kemudian kita harus terus-menerus bergelut, terus-menerus memasukkan firman ini di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-31 dan 32 dikatakan, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya. Kita dimerdekakan dari rasa bersalah. Kenapa? Karena Yesus yang sudah mengerjakannya bagi kita. Kita dimerdekakan dari hukum dosa. Kenapa? Karena Yesus mengerjakannya bagi kita. Kita dimerdekakan dari despair, dari rasa putus asa. Kenapa? Karena Yesus mengerjakannya bagi kita. Orang putus asa kalau kemudian dia nggak tahu kan ujungnya apa. Betul ya? Kalau saudara nggak tahu, saudara sedang mengerjakan sesuatu yang berdampak, maka kelihatannya nggak ada gunanya. Ya udahlah, nyerah saja. Nah, saudara bisa bayangkan ada banyak orang di dunia ini yang mereka nggak ngerti apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Sehingga mereka kemudian menjadi mudah putus asa. Nah, di dalam Yesus kita tahu kebenarannya bahwa apapun yang kamu lakukan di dunia ini, di dalam Yesus itu tidak pernah sia-sia. Ya, jadi apa yang kita lakukan ini pada akhirnya kita akan sampai ke garis finish itu, kekekalan, rumah Bapa yang disediakan oleh Yesus kalau kemudian kita tinggal setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan yang dimaksud ini adalah kebebasan. Ya, kita tidak lagi terikat di dalam aturan dan kemudian kita memiliki kebebasan untuk bergerak. Ya, kita tidak lagi dikungkung dengan aturan-aturan yang membuat kemudian kita sulit untuk bergerak. Saudara pernah melihat mungkin ya atau mendengar ada keyakinan-keyakinan yang untuk keluar rumah saja mereka harus ini hari baik atau hari buruk ya. Mau menikah saja harus menghitung dulu. Semoga tidak ada ya di Mahanaim ya. Semoga sih ya. Maksudnya saudara harus konsultasi dulu dengan orang pintar untuk bilang, wah kelihatannya nggak cocok ini hari ini gitu. Ada orang yang kemudian harus melihat bintang-bintang untuk menentukan apakah dia beruntung atau tidak. Ya, jadi setiap langkahnya tuh sepertinya susah gitu ya, penuh dengan aturan. Di dalam Yesus semua itu harusnya tidak ada. Dari Senin, dari Minggu sampai ke Sabtu semuanya hari baik. Amin. Betul? Ya. Ya tentu saja kita nggak mau menikah di hari Rabu gitu misalnya ya ketika semua orang lagi ada di kantor gitu. Ya agak susah, makanya kemudian banyak orang yang menikahnya di weekend, hari Sabtu. Ya bukan berarti kemudian hari Rabu lebih jelek dari hari Sabtu. Just the occasion gitu ya. Kondisinya saja yang membuat kita kemudian memilih hari itu. Tetapi setiap hari itu adalah hari yang baik. Saudara nggak pernah ragu keluar dari pintu, ya ampun saya belum merapal mantra gitu. Ya. Saya lewat kuburan, aduh saya belum minta izin. No. Kita dimerdekakan karena kita tahu bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Betul kan? Bukankah itu sebenarnya suatu kemerdekaan? Jadi saudara mau pergi ke Kerkhof, mau ke Celeret, kemanapun, ya, saudara nggak usah lagi minta izin. Minta izin ke siapa? Kecuali saudara mau menguburkan ya, seseorang ya minta izin lah. Saudara nggak bisa sembarangan.
tetapi dirimu sendiri sudah dimerdekakan. Nah, tetapi Paulus mengingatkan bahwa kebebasan yang kita miliki itu tidak boleh kemudian jadi batu sandungan bagi orang lain. Di ayat yang tadi kita sudah baca. Betul, kamu merdeka, kamu bebas, tetapi bukan berarti sembarangan. Kamu bebas, tetapi bukan berarti kemudian kamu bisa bersikap semaunya, arogan. Orang Kristen itu kalau kemudian kita jadi arogan, malahan sebenarnya jadi keterbalikan ya dari apa yang Yesus inginkan, betul kan? Karena Yesus dia rendah hati, dia lembut hati. Kalau kemudian kita menjadi arogan, saya percaya di dalam Yesus, saya bisa masuk kemana aja. Betul, Anda bisa, tetapi kemudian ketika ada aturan-aturan sosial gitu ya. Kalau saya pergi ke Bali, kemudian di situ ada sesuatu yang mengharuskan saya harus berdandan lebih rapi gitu. Ya saya ikuti itu, bukan saya orang Kristen masuk gitu. Ya dikejar sama pecalang saudara di Bali. Saya pernah suatu ketika ada pelayanan di Senyang. Mungkin ada beberapa dari Anda yang sudah lama pernah saksikan ini, cukup lama ya, tahun 2006 mungkin ya. Jadi udah hampir 20 tahun lalu, 19 tahun lalu. Dia pergi ke Shenyang dan Beijing. Kami punya satu grup yang pergi ke Tiongkok untuk melayani, bernyanyi, menari, memuji Tuhan di Republik Rakyat Tiongkok. Nah, ada waktu kemudian kami harus pergi ke sebuah tempat di mana kami harus tidak melakukan sesuatu gitu ya, nggak boleh pegang ini karena mereka itu dikeramatkan. Ya kan kita nggak bisa bilang gitu, oh dalam nama Yesus, depeng gitu kan. Ya, saya bisa-bisa pulang ke sini jadi makanan kaleng kan, di kornet gitu ya. Ya gak sih, digebukin orang-orang satu Tiongkok gitu. Karena tidak menghargai tempat yang mereka sakralkan. Jadi kebebasan kita itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Ada aturannya gitu. Nah, apa yang kemudian Paulus juga sempat tuliskan mengenai apa yang seharusnya kita lakukan dengan kebebasan ini, ya. Jadi kebebasan ini bukan bebas yang biasa dikenal gitu. Bebas yang biasa dikenal kan bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan yang kita kenal di dalam Kristus adalah kebebasan yang membuat kita bisa meneladani Yesus. Nah, secara lebih lanjut lagi, kebebasan itu bisa memberi teladan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu ayat yang terkenal dari Paulus, dia tuliskan kepada his prodigy, namanya Timotius. Ya, ini anak rohani kesayangannya Paulus. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Biasanya ini dikhotbahkan di ibadah pemuda atau remaja atau anak-anak muda. Tetapi saya rasa ini juga harusnya jadi bagian kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kemurnianmu. Jadi ketika kemudian saudara mendapatkan kebebasan itu, Anda tetap diharapkan untuk bisa menjadi teladan. Harus tetap bisa menjadi teladan. Dalam hal apa saja? Tadi disebutkan, perkataan, perilaku. Nah, sekarang coba kita masuk ke dua hal yang pertama kali disebut oleh Paulus di dalam ayat ini. Ya. Ini menjadi indikator seseorang yang menjadi teladan dan menghidupi nilai kebebasan di dalam Kristus. Ya. Jadi bukan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan di dalam Kristus adalah saudara memiliki kemerdekaan untuk
melakukan hal ini. Menjadi teladan dalam perkataan. Jadi kita bebas dari perkataan yang merendahkan. Kalau Anda dibebaskan oleh Tuhan, kalau kita dimerdekakan oleh Tuhan, harusnya tidak ada lagi perkataan yang merendahkan. Ada orang yang masih suka membuli. Membuli itu ada ininya harusnya, ada bahasa Indonesianya. Saya lupa lagi bahasa Indonesianya apa. Ya, saudara nggak boleh merendahkan orang dengan perkataan kita. Dan secara verbal, kita menggoblok-goblokkan orang, menolol-nololkan orang, ya, menjelek-jelekan orang. Karena kalau kita percaya kita sudah dibebaskan oleh Kristus, kita percaya bahwa setiap orang itu juga adalah gambaran Kristus. Jadi ketika saudara menjelekkan seseorang, berarti saudara menjelekkan gambaran Kristus. Jadi kebebasan itu bukan berarti kemudian saudara bisa mengatakan hal-hal yang merendahkan, mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Kenapa? Karena perkataan yang sembarangan pada suatu saat akan mengikat kita. Coba cek di dalam Matius 12 ayat yang ke-36. Hati-hati dengan hal ini. Aku berkata kepadamu, setiap kata gegabah, kata yang sembarangan, yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Siapa orang terakhir yang saudara rendahkan? Karyawan Anda mungkin? Asisten rumah tangga Anda mungkin? Orang yang nyalip saudara dari belakang mungkin? Ya, saya kadang-kadang kalau di tol itu istri saya sudah harus ingatkan gitu. Sabar Jeff, sabar gitu. Yo. Ya, karena mulut ini kan bisa kemudian mengatakan hal-hal yang bodoh. Meskipun kadang-kadang ya bodoh juga gitu ya. Dalam tanda kutip ya. Orang di sebelah kanan 60 km, 70 km per jam. Lah ngapain lewat tol? Mending jalan nasional, ya kan? Jalan segitu. Gitu kan? Jalan tol kan harusnya bebas hambatan. Tetapi kita harus menjaga mulut kita. Siapa? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara berkata bahwa wah aku bebas lah, mulutku gak pernah berbicara. Tetapi jempolmu berbicara. Come on. Benar gak? Benar sih, saudara nggak pernah jelek-jelekin orang di mulut karena saudara mungkin nggak berani atau saudara juga nggak punya kesempatan untuk melakukannya. Wah, tapi ketika di jempol, wah, keluar semua itu. Dasar pemerintah nggak becus, tit gitu panjang, nggak tahu titnya isinya apa tuh. Ya, ditulis, bikin posting, bikin di status. Kalau nggak puas kemudian atau takut, saudara bikin akun anonim. Ya, nama saudara Tono, terus bikin akun lagi, Tototo tatata tititi gitu. Ya misalnya. Supaya orang nggak ada yang tahu bahwa Tono yang lagi nulis itu. Wah jadi karena nggak ada yang tahu, saudara maki-maki itu pakai jempol saudara. Yang melakukan tolong bertobat. Amin. Bapak Ibu yang lagi mengikuti ibadah ini di rumah, ya Anda ingin komen sesuatu, ingat, ya, perkataanmu itu akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang berikutnya, yang kita juga harus perhatikan adalah perbuatan kita. Bebas dari perbuatan kelakuan yang jahat dan malas. Maksudnya apa Jeff? Matius pasal 25, kalau Bapak Ibu Saudara masih di Injil Matius, di pasal 25 ayat yang ke-26, ya kalau Bapak Ibu Saudara baca dari ayat 14 kan Anda tahu ini perumpamaan tentang talenta. Tetapi secara khusus di ayat yang ke-36, ini ada komentar gitu loh, 26 ya. Ya, ayat yang ke-26. Matius 25 ayat yang ke-26.
Dituliskan demikian. Tuannya itu menjawab, "Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam." Bapak Ibu Saudara melihat, kalau Anda lihat konteks dari ayat ini berbicara tentang orang yang sudah kemudian diberikan sesuatu yang berharga oleh tuannya. Meskipun jumlahnya berbeda karena disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, tetapi itu tetap berharga. Betul ya? Kalau saudara diberikan kemudian 1 miliar, gitu ya, saudara tahu ini berharga. Tetapi kemudian ketika saudara lihat, oh orang lain dapat 10 miliar, oh orang lain dapat 12 miliar. Apakah kemudian 1 miliar ini jadi tidak berharga? Kan tidak. Tetap berharga. Sayangnya Anda membandingkannya kepada orang yang punya lebih banyak. Sehingga melihatnya, kelihatannya gak berharga deh. Nah Allah itu selalu memberikan kepada kita masing-masing sesuatu yang berharga. Anugerah, kesempatan, waktu Anda bisa hidup sampai dengan ibadah raya kedua ini, itu adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sayangnya ada orang yang kemudian berpikir, wah ini kan sudah dikasih, bebas dong saya mau bikin apapun. Kan gak gitu. Tetap Anda harus mengerti ada hal-hal yang kemudian dituntut dari kita yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Nah apa nih kelakuan atau tingkah laku orang yang jahat dan malas? Ada 4 poin. Yang pertama, dia tidak bekerja. Saudara bisa lihat ini di ayat 24 sampai 25. Dia tidak bekerja, dia tidak menggunakan apa yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu lebih, Anda punya waktu untuk saudara bisa berikan kepada Tuhan. Ada bebas menggunakannya, nggak ada yang menuntut saudara untuk menggunakan waktu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kemudian Anda tidak bekerja untuk Tuhan yang memberikan itu kepada saudara, waktu itu kepada Anda, bukankah Anda malas dan jahat? Bukan, saya nggak bilang tentang saya nggak mungkin dong jadi singers, saya nggak mungkin ngikutin jadwal di gereja, karena kan jadwalnya ada waktu-waktu tertentu, saya nggak bisa, saya punya bisnis, betul, it's totally understand. Tetapi ada banyak bentuk pelayanan lain yang kalau Anda tidak kerjakan, Anda jadi malas dan jahat. Ini firman Tuhan, bukan Jeff yang katakan. Kemudian yang kedua, saudara menuduh dan merasa berhak menghakimi Tuhan. Saudara betul bebas, kita jadi orang Kristen yang bebas, Yesus membebaskan kita, tetapi bukan berarti kemudian kita bisa bilang bahwa Tuhan kita itu jahat. Oh Tuhan, nggak adil Tuhan. Kenapa kakak saya dapat ini? Kenapa adik saya dapat ini? Kenapa saya dapat seperti ini? Ya. Karena kita jadi jahat. Kita jadi malas ketika kita melakukan hal ini. Kemudian yang ketiga, kita takut dan melakukan apa yang dirasa benar, kebenaran diri sendiri. Kita bisa lihat kan dari orang yang dapat 1 talenta ini, ya takut. Ini nih yang paling benar, sembunyiin aja. Kebenaran itu harus ada ukurannya. Bagi kita ini ukurannya. Ini penggarisnya. Di pernikahan, ini penggarisnya. Di persahabatan, ini penggarisnya. Di dalam bisnis, ini penggarisnya. Di dalam studi, ini penggarisnya. Selalu harus ada yang menjadi penggaris. Tetapi kalau kemudian kita melakukan apa yang kita rasa benar sesuai dengan keinginan kita sendiri, salah kita. Anak saya lagi suka nonton ada tayangan YouTube. Orang suka nari-nari, bikin skit gitu. Dan kemudian salah satu skitnya,
Itu menunjukkan seorang anak perempuan yang dia sedih. Ketika teman-temannya semua nyanyi, memuji Tuhan, kemudian dia bilang, aku sedih. Kenapa kamu sedih? Karena aku menyontek. Tahu ya menyontek ya, bukan menyontek kaki gitu, bukan. Orang lagi ujian, kemudian dia ambil ya waktu untuk tidak jujur. Kemudian dia bilang, kenapa aku menyontek? Karena aku takut sama teman-teman di sekitarku. Karena kalau aku tidak menyontek, aku tidak sama seperti mereka. Kelihatannya remeh ya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa takut untuk tidak sama dengan lingkunganmu. Karena Anda minoritas mungkin di lingkunganmu. Dan Anda merasa, ini aku melakukan yang benar kok. Tetapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Yang terakhir, hidup yang tidak berdampak. Ketika Anda menutup semua yang Tuhan beri kepada Anda pikir itu tidak berharga, tetapi di hadapan Tuhan itu sesuatu yang berharga. Kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus bukan berarti saudara bebas menutup, enggak kok saya ini memang karakter saya seperti ini. Nah. Ya, Tuhan memberikan kepada kita untuk bisa melakukan banyak hal bagi kemuliaan namanya. Semoga ketika Anda mengambil roti dan meminum cawan anggur perjamuan, saudara diingatkan bahwa kebebasan dari Kristus ini mendorong Anda, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan hal-hal yang baik, menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.